Halo guys, kembali lagi bersama kami Sundom Surabaya Random. Bersama saya Rinza, bersama saya Abdi. Kami akan berbincang-bincang seperti biasa, membahas berita yang saat ini lagi tren ya teman-teman ya. Ya. Kali ini kami akan membahas tentang mahasiswa Indonesia gelap, protes nasional terbesar era pemerintahan Bapak Prabowo. Seperti apa keseruan kami berbincang-bincang, tonton dan saksikan terus kami dari awal hingga akhir video. Oke, langsung aja guys. Oke, terima kasih. Pada awal tahun 2025 Indonesia diguncang oleh gelombang protes mahasiswa yang dikenal dengan sebutan Indonesia gelap, Mas. Iya. Aksi ini merupakan respon terhadap kebijakan pemerintah Pak Presiden Prabowo. Harusnya terkait pemangkasan anggaran pendidikan yang sangat mahal gitu. Jadi memang ini ya teman-teman ya, biaya pendidikan di Indonesia itu memang sangat kebanyakan terlalu mahal ya mungkin betul. Ya kayak biaya SPP dan lain sebagainya mungkin ya. Jadi akhirnya banyak mahasiswa yang demo ya teman-teman ya. Jadi ya demo ini karena kemahalan biaya pendidikan. Ya. Terus demi mendamai program makan gratis senilai 28 miliar per tahunnya, Mas. Jadi termasuk apa mungkin ada kaitannya dengan itu ya mungkin ya? Iya, mungkin ada kaitannya. Gimana Mas? Kalau boleh tahu latar belakang dan pemicu aksinya apa ya Mas? Yang menjadi pemicu untuk mahasiswa akhirnya demo? Mengatakan demo itu ya. Iya. Untuk pemicunya sih pemerintah mengalokasi dana besar untuk program makan gratisnya bagi pelajar. Iya. Yang bertujuan untuk mengatasi itu, Mas, kelaparan dan mengurangi biaya untuk anak-anak ya. Mungkin untuk mengurangi biaya makan mungkin ya. Betul. Sebenarnya sih membantu pengeluaran orang tua ya mungkin teman ya. Gitu. Dapat makan gratis istilahnya ya anak-anak yang lagi sekolah ya. Cuman nggak tahu lagi ya kalau mungkin biaya pendidikan di Indonesia ini termasuk mahal ya. Kita juga nggak tahu ya. Terus kebijakan ini menyebabkan pemotongan anggaran di sektor lain, masuk pendidikan tinggi, Mas, dan beasiswa. Mahasiswa menilai langkah ini mengorbankan masa depan generasi muda. Iya. Terus lanjut dan bertentangan dengan amanat konsultasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, Mas. Iya. Jadi bertentangan gitu. Tidak sesuai lah. Iya. Untuk skala dan penyebaran aksinya itu dimulai pada 17 Februari dan mencapai puncaknya itu 20 Februari. Di Jakarta, tahun ini ya? Iya, tahun ini. Termasuk ya lumayan lama ya berarti ya demonya ya? Iya, sudah lama ya. Iya. Lebih dari 5.000 mahasiswa, Mas. Iya, dari banyak banget ya. Iya. Berbagai universitas turun ke jalan untuk mengenakan pakaian hitam sebagai simbol kegelapan masa depan. Mereka jadi kompak ya pakai atribut hitam itu Mas ya. Untuk demonya sendiri ya ada di Yogyakarta, Medan, Surabaya dan Ambon. Di beberapa kota-kota besar ya Mas ya. Khususnya ya. Betul sekali. Untuk tuntutan mahasiswa sih lebih ke mengajukan 13 yaitu menghentikan pemangkasan anggaran pendidikan. Itu yang pertama, menghentikan pemangkasan pendidikan. Yang kedua sih meninjau ulang program makan gratis yang dianggap tidak efektif, Mas. Oke. Mungkin kurang efektif. Masih kurang efektif ya mungkin programnya ya. Kurang efektif. Oke. Mungkin mahasiswa minta meninjau ulang ya. Betul. Untuk ketiga itu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara, Mas. Oke. Keempat itu menolak dominasi militer dalam pemerintahan sipil. Iya. Kelima menjamin kebebasan akademik dan kebebasan berpendapat. Itu memang benar itu penting itu. Harus itu, apalagi kita sebagai warga negara Indonesia kan bebas berpendapat ya teman-teman ya. Selama itu kritikan positif membangun kan no problem ya teman-teman ya. Selama itu hak mereka kan. Setiap warganya kan memiliki hak masing-masing. Mahasiswa juga menyoroti isu-isu lain seperti kurangnya subsidi gas LPG, Mas. Iya.
dan meningkatnya pengangguran di kalangan pemuda. Iya sih, memang sekarang cari kerjaan susah ya Mas ya. Iya betul. Kadang-kadang juga ini teman-teman ya, meskipun mahasiswa barusan lulus gitu ya katakanlah ya, mereka cari kerjaan sekarang susah loh teman-teman. Karena apa ya? Tingkat tingkat pengangguran tinggi, sedangkan lowongan kerja itu tingkat lulusan tinggi, sedangkan lowongan kerja itu sedikit teman-teman. Jadi akhirnya ya tidak imbang. Persyaratan di Indonesia sendiri kalau kita ngelamar kerja susah, banyak lah ini. Untuk respon pemerintah sendiri sih, pemerintah menyatakan bahwa pemotongan anggaran tidak mempengaruhi sektor pendidikan dan kesejahteraan. Menurut pemerintah sih seperti itu ya. Menurut pemerintah seperti itu. Cuman menurut pandangan mahasiswa itu berbeda lagi ya teman-teman ya. Mungkin ya beda sudut pandang lah dari segi pemerintah sama mahasiswa ya, mungkin ya cara menilainya ya. Sementara masyarakat umum menunjukkan dukungan terhadap aksi mahasiswa Mas. Iya, masyarakatnya itu lebih ke setuju ya masyarakatnya ya. Oke. Tapi memang pendidikan itu kan yang utama ya teman-teman ya. Kalau istilahnya di negara Indonesia ini kan negara berkembang kan istilahnya, banyak orang-orang yang kurang mampu. Jadi kalau misalkan pendidikan biayanya terlalu tinggi, akhirnya memberatkan juga kan teman-teman ya. Seperti itu. Terus ini Mas, kan akhirnya muncul tren kabur aja dulu. Iya, itu termasuk kan salah satunya ya. Termasuk kan itu yang membuat kan mahasiswa juga. Iya, kan itu viral itu Mas. Iya, mungkin ya sebenarnya kalau kita sebagai warga negara Indonesia sih menyadari ya, kayak apa istilahnya teman-teman kayak bikin tren kayak gitu sih nggak salah sebenarnya ya. Karena memang kalau di luar negeri memang saya akui kadang kalau saya lihat berita memang lebih terjamin sih di luar negeri ya, memang. Tapi memang biaya awalnya itu yang agak memberatkan. Tapi kalau misalkan mereka yang terlahir dari keluarga mampu mungkin oke lah, gak masalah ya teman-teman ya. Untuk dampak sendiri sih gerakan Indonesia mencerminkan ketidakpuasan generasi muda Mas terhadap arah kebijakan pemerintah sendiri. Benar. Dengan tingginya tingkat pengangguran itu akhirnya di kalangan pemuda dan pemotongan pendidikan, akhirnya ya mereka masa depannya terancam. Iya pastinya itu benar. Karena apa ya, memberatkan mungkin ya sebelah pihak ya. Ya, pemerintah juga harus perlu merespon tuntutan ini Mas dengan serius. Benar. Bisa memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak mengorbankan sektor vital seperti pendidikan itu Mas. Sangat berat. Benar. Mungkin istilahnya harus ada perubahan dari kebijakan yang diambil pemerintah ya mungkin ya teman-teman ya. Iya. Tidak sampai mengorbankan sisi lain lah mungkin teman-teman ya. Iya. Oke. Itu yang saya sampaikan. Ya, semoga-moga salah kata, mohon maaf ya teman-teman. Ya semoga-mudahan pemerintah bisa ambil langkah cepat ya teman-teman ya. Intinya pemerintah kalau bisa memang harus mungkin dari menteri-menteri juga kan bisa mengambil secara ini ya, secara musyawarah ya kan, musyawarah bersama, intinya sama-sama tidak memberatkan ya kan? Apalagi kalau ya maaf ya teman-teman ya kan di Indonesia kan banyak keluarga yang kurang mampu mungkin ya, karena kalau tingkat biaya pendidikan di Indonesia tinggi, otomatis banyak kan warga-warga kita yang akhirnya tidak meneruskan sekolah karena biayanya terlalu tinggi. Nah, mungkin mudah-mudahan dari demo mahasiswa ini ada perubahan dari Bapak Prabowo, mungkin sedikit mengurangi biaya lah mungkin ya. Tetap biaya apa mungkin yang bisa dipangkas ya mungkin teman-teman ya. Mungkin mudah-mudahan dari hasil demo mahasiswa tersebut mendapatkan hasil akhir yang terbaik, yang sama-sama tidak memberatkan satu sama lain. Intinya seperti itu teman-teman ya. Mungkin bincang-bincang kami bersama Mas Abi mungkin kami akhiri dulu teman-teman ya. Apabila kalau misalkan kami ada salah kata, mungkin kalau misalkan kami ada salah sikap ataupun perbuatan ke teman-teman yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf sebesar-besarnya teman-teman ya. Oke guys, terima kasih banyak untuk yang sudah menonton video dari kami dari awal hingga akhir. Jika teman-teman merasa suka, silakan klik like video dari kami ya. Jika teman-teman merasa bermanfaat video dari kami, jangan lupa share sebanyak mungkin ke teman-teman kalian. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, silakan klik tombol subscribe di bawah. Dan kami ucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton. Thank you, see you.